Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Panandi Kurniawan MSI, selaku dosen mata kuliah Geografi Regional Indonesia, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang sabana di kawasan Taman Nasional Komodo yang terbakar. Untuk nama anggotanya bisa ke bawah. Ya, di sini ada Muhammad Naufal Dani, ada Wahyu Nur Hasanah, ada saya sendiri Putri Wandari, lalu ada Rania Tinesia Alivia, dan Izah Aulia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rania. Kepada Rania, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya akan memperlihatkan bagian daftar isi. Oke, bisa dilihat dalam daftar isi ini terdapat bab-bab yang nantinya akan kami bahas secara satu persatu. Lalu pada bab 1 pendahuluan bagian latar belakang, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tersebar ke seluruh wilayah. Taman Nasional menjadi tempat pelestarian flora dan fauna yang memiliki ekosistem asli. Taman Nasional ini akan dikelola untuk dimanfaatkan sebagai tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menjunjung budidaya, pariwisata, serta rekreasi. Salah satu taman nasional yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Komodo, yang merupakan taman nasional tertua. Taman nasional ini didirikan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hayati satwa biawak komodo bersama menggunakan alam sekitarnya. Di daerah ini juga terdapat ekosistem hutan mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Lalu, akan tetapi, terjadi permasalahan yang cukup serius mengenai terjadinya kebakaran sabana tepatnya di Laju Pamali, kawasan Taman Nasional Komodo. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 3 siang waktu Indonesia bagian tengah dan membakar sekitar 10 hektar. Hingga akhirnya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian tengah, api tersebut dipadamkan menggunakan daun-daun kering yang ada di lokasi. Lalu lanjut ke bagian rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagian bagaimana kronologi terjadinya kebakaran di Taman Hutan Nasional Komodo. Yang kedua, dampak apa saja yang ditimbulkan dari kebakaran sabana tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang harus dilakukan agar mencegah kebakaran itu terjadi lagi. Lalu pada bagian tujuan pembahasan, yang pertama ada memberikan informasi kronologi kebakaran di Taman Nasional Komodo, tepatnya kawasan sabana. Yang kedua, agar kita paham bahwa dampak yang ditimbulkan membuat kerusakan ekosistem flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Komodo. Lalu yang terakhir, yang ketiga, hal ini diperlukan sebagai bentuk langkah strategi pemecahan masalah yang harus diambil ke depannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rania. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naufal. Kepada Naufal, dipersilahkan. Selanjutnya, pengertian flora dan fauna. Flora sendiri memiliki arti tanaman, dan fauna sendiri memiliki arti hewan. Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam hingga tidak terhitung lagi jumlahnya. Di Indonesia sendiri memiliki 2.827 jenis vertebrata non-ikan, di antaranya ada endemik yang berjumlah 848. Jenis ini ada di Indonesia. Indonesia juga memiliki 37.000 jenis tumbuhan tinggi di antara 155.475 sampai 183.25 jenis tumbuhan yang ada di dunia. Selanjutnya jenis-jenis flora dan fauna. Pembagian flora dan fauna berdasarkan wilayahnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu flora dan fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis, flora dan fauna Indonesia bagian peralihan atau wallacea, dan flora dan fauna Indonesia bagian timur atau tipe australis. Flora dan fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis bersifat heterogen sebab dipengaruhi oleh iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Contohnya itu keminung, hutan bakau, rawa gambut, dan yang mamalia itu seperti gajah, rusa, banteng. Selanjutnya flora dan fauna Indonesia bagian peralihan atau wallacea. Flora jenis ini memiliki sifat homogen karena dipengaruhi curah hujan yang terendah. Tidak hanya itu, daerahnya juga kering, contohnya anggrek, cengkeh, dan anoa, rusa, maleo. Selanjutnya flora dan fauna Indonesia bagian timur atau tipe australis. Flora tipe ini didominasi hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Contohnya matoa, pohon sagu, pohon nipah, kuskus, cendrawasih, kangguru, dan burung maleo. Selanjutnya menjaga flora dan fauna secara umum. Ada beberapa cara untuk menjaga flora dan fauna antara lain
Membangun tempat perlindungan. Beberapa jenis flora dan fauna yang sudah rentan perlu diberi tempat untuk perlindungan. Maka dari itu harus dibangun tempat khusus untuk melindungi mereka dari para manusia yang serakah. Yang kedua adalah membangun tempat rehabilitasi. Pembangunan tempat rehabilitasi ini perlu dilakukan untuk tetap mempertahankan kehidupan flora dan fauna, seperti pusat rehabilitasi yang memiliki fungsi lingkungan hidup bagi flora dan fauna, seperti orang hutan di Tanjung Puting, Kalimantan, Hutan Wanas Riset Kamboja, Kutai Kalimantan, dan Pusat Rehabilitasi Babi Rusa dan Anoa di Sulawesi. Yang ketiga yaitu menerapkan program pembangunan berkelanjutan. Semakin modernnya zaman, di mana sudah ada banyak program pembangunan proyek gedung pencahayaan langit dan pembangunan permanen lainnya yang seringkali pembangunan tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ruang publik untuk kehidupan. Bukan hanya flora dan fauna saja yang terancam punah, namun bencana alam juga mengancam jika keseimbangan alam berubah. Jadi pemerintah saat ini sangat perlu membuat sebuah undang-undang untuk mengatur pembangunan yang berkelanjutan yang memerhatikan aspek lingkungan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yang keempat adalah menetapkan status flora dan fauna. Perlu dilakukan penetapan status flora dan fauna terutama yang terancam punah supaya tidak terjadi perburuan terhadap mereka. Seperti status dilindungi yang diberikan kepada satwa komodo, biawak, pandak, semut di Papua, kanguru pohon, anoa, munjangan, banteng, badak, dahaku, dan lain-lain. Pemerintah juga harus membuat undang-undang tegas dalam melakukan tindakan jika ada yang berusaha menyelundupkan atau memburu flora dan fauna yang sudah diberi status dilindungi. Yang kelima, melakukan usaha pelestarian biota perairan. Biota perairan di perairan air tawar maupun perairan asin juga harus dilindungi dengan cara tidak dilakukan pengeboman untuk menangkap ikan, mencegah perusakan habitat seperti merusak karang sebagai habitat para ikan, serta harus melindungi anak-anak ikan dari penangkapan karena anak ikan inilah yang akan menjadi ikan besar. Selanjutnya yang keenam adalah melakukan budidaya. Jika memang bisa dilakukan, budidaya juga bisa dilakukan salah satu cara upaya pelestarian flora dan fauna yang dilindungi, misalnya saja budidaya penyu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naufal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan flora dan fauna secara umum. Yang pertama, adanya eksploitasi hutan. Aktivitas manusia dengan mengambil hasil hutan secara besar-besaran bisa membuat flora dan fauna mengalami kerusakan bahkan pemusnahan. Yang kedua, adanya rusaknya ekosistem akibat pencemaran. Zat-zat polutan ini banyak yang telah menyebabkan flora dan fauna baik yang di perairan atau di darat itu mati. Hal ini menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Yang ketiga, perburuan liar secara besar-besaran. Beberapa jenis fauna memiliki daya tarik dengan nilai ekonomis tinggi, sehingga menyebabkan fauna-fauna tersebut itu banyak diburu oleh manusia. Ke bawah lagi. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penghambat persebaran flora fauna. Yang pertama itu faktor iklim. Faktor iklim ini sangat berpengaruh kepada kelangsungan hidup suatu organisme. Karena iklim ini tuh berhubungan langsung dengan makhluk hidupnya. Beberapa unsur iklim yang mempengaruhi kelangsungan hidup antara lain adanya tekanan udara, suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, dan lain-lain. Yang kedua, adanya faktor biologis. Faktor biologis ini lebih merujuk pada habitat asli yang sudah tidak cocok lagi. Habitat aslinya itu tidak cocok karena adanya perubahan cuaca, bencana alam, ataupun perubahan lain yang terjadi akibat ulah manusia. Contohnya ini misalkan burung-burung itu bermigrasi dari hutan A ke hutan B karena hutan A telah terjadi kebakaran sehingga dia harus mencari tempat yang baru. Yang ketiga itu faktor geografis. Faktor geografis ini merujuk kepada keadaan bentang alam. Karena kita tahu bentang alam itu kan berbagai macam, kayak ada pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, laut, dan lain sebagainya. Contohnya ini, apabila ada binatang atau flora yang tinggal di pegunungan, mereka terbiasa dengan udara dingin.
maka mereka nggak akan cocok buat dipindahin ke daratan rendah dan begitu sebaliknya. Yang keempat, adanya faktor keadaan tanah. Faktor keadaan tanah ini merujuk pada keadaan tanah di mana tanah itu gembur, tandus, kering, atau berbatu. Contohnya ini misalkan tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini biasa hidup pada tanah yang kering, tandus. Apabila ditanam pada tanah yang subur, maka kaktus ini nggak bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya. Ke bawahin lagi aja. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Studi kasus mengenai pembangunan jalan Trans Papua yang mengakibatkan terancamnya flora dan fauna. Pembangunan jalan Trans Papua ini membentang dari kota Merauke hingga kota Sorong dengan panjang 4.330 km. Jalan Trans Papua dinilai mengganggu sumber kehidupan dan meningkatkan komersialisasi pemanfaatan hasil alam masyarakat adat. Dari segi kelestarian lingkungan, jalan Trans Papua ini tuh memberikan dampak yang gak baik terhadap ekosistem hutan. Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memprediksi kalau pembangunan ini tuh bisa memusnahkan 12.469 hektar tutupan hutan atau sekitar 3 kali daripada kota Yogyakarta. Sementara 4.772 hektar lahan yang terancam merupakan hutan lindung. Hilangnya tutupan hutan dan hutan lindung ini berdampak pada terancamnya keberadaan flora dan fauna, seperti anggrek, kasuk ungu, dan kanguru pohon baiso yang merupakan makhluk hidup endemik di beberapa area hutan di sekitar jalan Trans Papua. Akibat dari dampak yang terjadi ini, Walhi menyarankan kepada pemerintah untuk membangun jalan yang ramah terhadap lingkungan dengan merujuk pada penelitian dan referensi yang lebih terpercaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyu. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang kronologis dan penyebab kebakaran. Kebakaran ini melanda kawasan Padang Savana, Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo bagian barat, tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 15 WITA. Di lokasi kebakaran tersebut bukan lokasi tempat berkembang biaknya komodo. Kebakaran diketahui oleh warga setempat yang bernama Muhammad. Sebenarnya sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakarannya. Namun menurut Kepala Subbagian Tata Usaha BTNK Dwi Putro Sugiarto, dikutip antara lain di Labuan Bajo, diperkirakan karena kemarau panjang serta cuaca yang sangat panas di daerah terjal yang susah diakses oleh manusia, namun hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan. Selain diketahui adanya kebakaran, lalu kita awal langsung menerjunkan personil ke lapangan untuk membantu memadamkan api. Setelah mendapat informasi, sebanyak 41 orang anggota personil Ranger BTNK dikerahkan untuk menuju titik api. Kebakaran terjadi saat sore hari. Luki Awam menjelaskan lokasi yang terbakar merupakan area padang savana yang sangat luas, yaitu kurang lebih 10 hektar yang bukan menjadi area sebaran komodo. Populasi hewan komodo berada di, boleh turun ke bawah, di daerah Loh Valley dan lembah-lembah di sekitarnya. Sementara itu, untuk terjadinya kebakaran tidak berada di area tersebut. Berdasarkan analisis dari tim yang melakukan pemadaman, katanya ada lompatan-lompatan api yang membentuk spot tertentu, sehingga lahan yang terbakar tidak bertumpu pada satu titik. Setelah digabung, seperti yang kita ketahui, tadi terbakar seluas 10 hektar. Proses pemadaman diakui Dwi berlangsung secara manual. Lokasi kebakaran terjal di atas tebing menyulitkan 41 personil untuk mendistribusikan air dari laut. Oleh karena itu, pemadaman dilakukan cukup lama. Sebelumnya, para petugas terlebih dahulu mengamankan tapakan komodo dan pakan-pakan lainnya di daerah lembah dekat Loh Wensi. Dwi berujar lokasi lembah sering dilewati oleh komodo ketika musim hujan. Namun ketika kemarau, komodo dan pakan-pakannya seperti rusa dan kerbau tidak ke daerah tersebut. Dan sudah dipastikan tidak adanya satupun komodo atau pakan-pakan yang mengalami kematian atas luka-luka dari kejadian tersebut. Meski telah melakukan pemadaman, pihak BTNK tidak bisa meninggalkan lokasi. Petugas berpatroli setiap
di sekitar lokasi hingga pagi untuk memastikan api tidak menyala lagi. Atas peristiwa tersebut dilakukannya mitigasi untuk meningkatkan patroli di kawasan Taman Nasional Komodo. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iza. Kepada Iza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari kebakaran. Pada dasarnya, kebakaran sabana yang terjadi di Pulau Komodo memang tidak berdampak kepada komodo itu sendiri, serta makanannya seperti rusa. Hal ini dikarenakan lokasi di mana kebakaran tersebut terjadi tidak sedang dilintasi oleh kadal besar tersebut. Namun, kebakaran tersebut telah membuat sekitar 10 hektar lahan sabana terbakar. Dan tentu saja hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali pulih seperti sabana sebelumnya. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara akibat kebakaran tersebut juga akan berdampak kepada pemanasan global dan perubahan iklim. Jika dilihat dari Taman Nasional Komodo yang merupakan daerah konservasi fauna langka Indonesia, yaitu Komodo, jika ditinjau lebih lanjut, kebakaran tersebut tentu saja memiliki dampak yang cukup serius terhadap ekosistem sabana yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan yang terjadi akibat kebakaran lahan sabana juga dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan flora dan fauna yang hidup dan tinggal di sana. Selanjutnya yaitu strategi untuk mencegah hal tersebut terulang kembali. Kebakaran lahan sabana di Pulau Komodo bukan hanya terjadi satu kali ini saja, tetapi sebelumnya pun kebakaran tersebut juga pernah terjadi. Hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah faktor alam, yaitu kenaikan suhu yang cukup drastis. Untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan sabana, yaitu dapat dilakukan beberapa pencegahan seperti yang pertama, perlu adanya evaluasi secara menyeluruh melalui proses investigasi terhadap semua masalah di Taman Nasional Komodo, baik itu kebakaran maupun pencurian satwa karena sudah terjadi berulang-ulang kali. Evaluasi tersebut harus dilakukan guna menemukan dan mengkaji hal apa yang menjadi sebab dan mengakibatkan permasalahan tersebut selalu terulang kembali. Yang kedua adalah Balai Taman Nasional Komodo harus memperkuat pengawasan di wilayah konservasi tersebut, terutama pada wilayah yang rentan mengalami kebakaran. Hal ini harus dilakukan agar jika terjadi tanda-tanda kebakaran, maka dapat langsung ditanggapi agar kebakaran tersebut tidak menyebar luas dengan cepat. Selain itu juga dapat memastikan apakah ada titik-titik api yang berada pada sekitar wilayah yang terbakar. Kemudian, perlunya aturan perlindungan ekosistem sabana. Nah, kebakaran yang terjadi berulang di Taman Nasional Komodo ini itu menunjukkan bahwa padang sabana ini menjadi salah satu ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Namun sayangnya nih tidak menjadi perhatian prioritas pengambilan kebijakan. Jika kita lihat, yang kita ketahui juga pemerintah hanya melindungi ekosistem gambut di Kalimantan dan Sumatera, serta ekosistem kars. Padahal sabana mempunyai mekanisme tersendiri dalam ekosistem yang berfungsi secara biologi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Tetapi tidak pernah diperhatikan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya perlu membuat peraturan, baik itu peraturan menteri atau peraturan daerah untuk perlindungan ekosistem sabana. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iza. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan materi yang kita bahas. Indonesia mempunyai banyak sekali jenis keanekaragaman hayati yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Taman Nasional Komodo ialah salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Taman Nasional Komodo didirikan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hayati satwa biawak komodo bersama menggunakan alam sekitarnya. Namun sayangnya, karena faktor cuaca ataupun faktor lainnya, Taman Nasional Komodo kerap kali terjadi kebakaran pada lahan sabana. Kebakaran melanda kawasan padang savana nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo bagian barat, pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 sekitar pukul 15 WITA. Jika dilihat dari Taman Nasional Komodo yang merupakan daerah konservasi fauna langka Indonesia yaitu Komodo, jika ditinjau lebih lanjut, kebakaran tersebut tentu saja memiliki dampak yang cukup serius terhadap ekosistem sabana yang ada di wilayah tersebut. Kerusakan yang terjadi akibat kebakaran lahan sabana juga dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan flora dan fauna yang hidup dan tinggal di sana. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.